Halo, aku Volika dan di sini aku bakal jawab Q&A yang ada di Instagramku satu persatu, tapi yang membahas tentang Mapres ya. Oke, jadi topik kita sekarang masih tentang Mapres. Bajuku juga sama, tempatnya sama, semoga kalian gak bosan. Let's start it. Yang pertama, tips mulai berprestasi kak buat orang yang sebelumnya nggak pernah ikut lomba. Ya udah mulai dulu aja. Menurutku yang pertama itu environment. Kita beneran harus nyari wadah yang mendukung kita untuk ke situ sih. Jujur, aku kenapa bisa menangin banyak lomba karena teman-temanku udah pandai duluan, mereka udah ikut lomba duluan, dan aku menjadikan mereka mentor, belajar dari mereka. Jadi ketika aku ikut lomba esai, aku minta temanku yang udah pandai di esai itu buat merevisi esaiku, brainstorming bareng, terus bikin alur esainya bareng, terus aku minta saran dia, hal-hal kayak gitu. Jadi menurutku cari dulu mentor. Dan ketika kamu nggak bisa, sekarang banyak sosial media, YouTube dan sebagainya yang ngasih tutorial. Kukira bisa untuk memaksimalkan itu. Itu dulu. Jadi, dan yang juga tidak kalah penting adalah mencoba. Semangat. Yang kedua, Kak, kalau jadi camapres itu pertamanya kita daftar sendiri kah atau kampus yang milih? Daftar. Kita nggak pernah jadi mahasiswa kalau nggak daftar, nggak pernah jadi dokter kalau nggak daftar, dan mapres pun sama. Kamu nggak akan pernah jadi mapres kalau nggak daftar. Oke? Persiapan buat jadi mapres apa aja kak? Berapa lama? Banyak ikut lomba kah? Ada 3 yang paling penting. Yang pertama, kita punya produk inovatif yang dibentuk dalam prototyping dan juga karya tulis ilmiah. Jadi kita harus bisa bikin scientific writing. Bagaimana membuat itu supaya bagus ya, tentu dengan berprogres dan terus belajar. Salah satunya dengan perlombaan-perlombaan di bidang esai, itu sangat membantu. Yang kedua, itu capaian unggulan. Capaian unggulan ini kegiatan-kegiatan kita yang bernilai, memiliki poin di seleksi Mapres. Contohnya kayak juara satu lomba di tingkat nasional. Kalau misalkan individu itu nilainya 30. Tapi kalau misalkan kamu kelompok juara satu itu nilainya 20. Atau ketika lombanya internasional juara satu individu itu nilainya 50. Jadi nanti bakal ada bagan yang ngasih tahu nilai-nilai untuk capaian unggulan kita. Yang ketiga itu kita harus bisa bahasa Inggris. Sebetulnya nggak harus, tapi akan jadi poin plus karena itu masuk ke penilaian mulai dari tahun 2023. Biasanya bahasa Inggris di Mapres itu diminta buat impromptu speech. Jadi kayak kita menjelaskan bahasan-bahasan yang mendorong sustainable development goals itu. Jadi 3 itu. Nah, 3 itu punya porsinya masing-masing, beda sama sarjana dan diploma. Misalkan untuk jenjang diploma, produk inovatif itu 60% nilainya, 20%-nya bahasa Inggris dan 20%-nya lagi capaian unggulan. Tiap tahun persentase ini bisa berubah, jadi pastiin kamu baca panduannya yang udah turun dari BPTI atau Puspresnas. Oke, apa hal yang nggak bakal dilupain saat proses pemilihan Pilmapres? Waktu presentasi, wawancara di depan seluruh dosen IPB perwakilan dari tiap fakultas. Dan setelah jadi Mapres IPB yang mewakili ke nasional, yang paling gak dilupain adalah kamu duduk bareng sama wakil rektor, sama rektor buat presentasi produk inovatif dan juga deskripsi diri kamu. Deg-degan banget presentasi depan rektor, oh my god. Terus selama prosesnya banyak sih yang gak dilupain, banyak banget karena panjang 6 bulan proses Mapres itu. Tapi kalau misalkan harus dibilang mana yang gak bisa dilupain, mungkin tadi waktu presentasi. Apa hambatan kakak dan gimana kakak lewatin semuanya sampai di titik sekarang? Hambatanku, aku merasa hambatanku ya diriku sendiri juga. Kayak gimana ya ngejelasinnya? Kayak aku merasa bahwa semua ajang perlombaan itu tentang kita mengalahkan diri kita sendiri. Volika, gimana rasanya bisa juara satu? Di juara satu aku sangat bersyukur, dan yang paling bikin aku bersyukur adalah aku berhasil melalui itu semua dengan tetap menjadi diri sendiri. Aku melalui itu semua tuh dengan keceriaan, dengan kebahagiaan, walaupun banyak juga nangisnya. Tapi ketika di final, aku selega itu. Karena beneran aku udah ngusahain yang terbaik. Dan kalaupun aku gak menang, aku literally udah puas banget. Karena aku se-all out itu dalam proses seleksinya, jadi juara satu.
Alhamdulillah ternyata dengan caraku dibantu dengan doa dan juga bantuan bimbingan dari dosen-dosen dan semuanya, itu aku kayak bisa alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah semoga bermanfaat kemenangan ini bukan hanya untuk diriku tapi untuk orang lain juga. Dan semoga aku bisa tanggung jawab kayak oke, kalau juara satu lo harus jadi panutan yang baik tapi tetap jadi diri lo sendiri, dalam artian bukan jadi beban tapi tanggung jawab, kayak gitu-gitu deh. Mapres yang dikompetisikan itu apa kak? Kan tadi 3 udah ya, capaian unggulan, bahasa Inggris, sama produk inovatif dalam bentuk KTI. Bagus ada prototypingnya. Tapi selain itu yang tidak kalah penting adalah sikap kita. Bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kepedulian kita terhadap sekitar, bagaimana kepedulian kita terhadap diri kita sendiri, itu semua dilihat. Makanya ada tes psikotes dan sebagainya. Jadi ketika nilai 3 ini tadi, yang capaian unggulan, produk inovatif, dan bahasa Inggris bagus, tapi kepatutan kita tidak bagus, kita nggak akan pernah jadi juara. Itu. Aku diingetin waktu pembukaan Pilmapres sama Pak Tatang, staf ahli Menteri Pendidikan, dia bilang, knowledge is power but character is more. Halo kak, mau tanya untuk daftar Mapres, apakah IPK itu sangat berpengaruh? IPK-nya minimal 3. Kalau lebih dari 3 itu udah aman, karena sebetulnya IPK nggak terlalu dilihat banget kok. Presentasinya mungkin kalau dilihat pun nggak berpengaruh itu, yang penting memenuhi syarat lebih dari 3 atau minimal 3. Benefit jadi mawapres apa aja kak? Benefitnya yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dan karena jadi mapres aku banyak kesempatan untuk sharing-sharing ilmu kepada orang lain, diajak jadi narsum, diajak collab, dan diberitakan, dipublikasikan dalam artikel-artikel, dan menurutku itu bentuk sebuah rezeki. Karena aku merasa mendapatkan banyak sekali ilmu dalam prosesnya. Aku harap aku tidak menyimpan itu sendirian, tapi juga orang-orang terdekatku merasakan, atau setidaknya aku berusaha untuk menyampaikan ilmu yang aku punya supaya mereka pun bisa tahu apa itu, supaya mereka bisa merasakan. Kakak selama jadi mapres tidurnya masih bisa 7 jam sehari nggak? Kayak mana ya jawabnya? Aku tipikal mahasiswa yang tidak suka begadang, jadi ketika pukul jam 9, 10, atau 11 maksimal, aku akan tidur. Walaupun besoknya ada deadline tugas, aku lebih memprioritaskan kesehatanku. Tapi ketika kamu sudah menjadi perwakilan institusi untuk maju ke tingkat nasional, aku harap dengan pandai-pandailah cari waktu tidur ya. Tidur siang kalau bisa, tapi kalau bisa hebat banget. Aku tidak mau meng-highlight bahwa Mapres ini sangat sibuk, tapi aku juga tidak bisa menutupi itu bahwa kita tuh sangat perlu untuk bekerja keras untuk di tingkat nasional. Menurutku tetap bisa untuk tidur 7 jam sehari, tapi kita benar-benar harus fokus mengerjakan hal lainnya supaya cepat selesai. Jadi waktunya bisa kita alokasikan untuk tidur. Tapi ada beberapa waktu ya emang kita nggak tidur, atau tidurnya cuma 2 jam, 4 jam. Tipsnya dong kak, biar jadi mapres gitu atau ikut lomba. Tipsnya, aku merasa bahwa mapres ini adalah akumulasi dari kehidupanku selama 21 tahun, jadi agak sulit dikejar dalam waktu 1-2 tahun. Tapi sebetulnya karena yang paling penting itu adalah produk inovasi dan juga capaian unggulan, aku sebetulnya hanya berkompetisi selama 1 tahun karena aku anaknya pengabdian banget. Tapi yang perlu digarisbawahi, kita harus bisa mendeliver bagaimana storyline kehidupan kita sehingga kita itu menjadi manusia yang berdampak. Belajar storytelling, terus kamu harus punya penghargaan diri terhadap dirimu sendiri sehingga hal itu positifnya muncul kepada orang lain dan orang sekitar kita juga. Apa ya? Mentalnya dikuatin. Kalau cara tips meningkatkan mental atau menguatkan mental mungkin di next episode ya, di next video. Ambisi buat jadi mapres itu dimulainya dari kapan dan gimana mulainya? Awalnya karena aku lihat bahwa pembinaan IPB untuk mapres itu sangat bagus, jadi aku merasa wah itu wadah untuk aku berkembang. Aku merasa aku manusia yang terus harus mengupgrade dirinya untuk menjadi bermanfaat. Tentu supaya yang bermanfaatnya itu untuk banyak orang, aku juga harus terus meningkatkan diriku kan. Dan aku lihat itu di mapres. Selain itu juga aku ingin membanggakan orang tuaku, karena aku sangat interest di bisnis, tapi orang tua aku bilang untuk fokus ke akademik, dan ini salah satu bentuk fokusku di bidang akademik gitu. Yang mempertahankan semangatku sampai sekarang
adalah ketika aku mengikuti suatu kegiatan atau kompetisi atau apapun itu, aku akan memberikan yang terbaik. Aku sangat akan mengevaluasi diriku terus-menerus mana yang bisa diperbaiki. Kayak gitu. Udah dulu ya. Dadah.